Assalamualaikum, selamat pagi, siang, atau malam dimanapun kamu berada. Kembali lagi bersama channel kesayangan kalian, Garuda Football Lab. September ini ada banyak laga menarik untuk dianalisis. Sesuai janji di konten sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengapa Garuda Muda hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Laos pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2025. Tak lupa kami juga akan memberikan update terbaru soal persiapan timnas senior jelang 2 laga uji coba di FIFA Matchday September. Jadi jangan kemana-mana, stay tune ya. For the first time and beating Australia. It is a really significant goal for his club side, Venezia. Cool as you like. Good fella, close as well, but Indonesia lead. Garuda Muda tertahan di Sidoarjo. Rabu malam 3 September 2025, Stadion Gelora Delta Sidoarjo bergemuruh saat Indonesia U23 menghadapi Laos U23. Supporter berharap pesta gol, tetapi laga justru berakhir anti klimaks. Skor kacamata 0-0. Hasil ini membuat peluang Garuda Muda cukup berat karena di grup ada Korea Selatan yang tampil sangat dominan. Apa yang salah? Berikut poin analisis versi Garuda Football Lab. Minim kreativitas lini tengah. Arkan Fikri, Tony Firmansyah, Raihan Hanan, hingga Ruby Darwis kesulitan menembus rapatnya pertahanan Laos. Hanya Rafael Struk yang sempat memberi warna lewat beberapa pergerakan brilian. Kesalahan mendasar. Dominasi penguasaan bola tidak berarti banyak karena masih banyak salah passing, eksekusi serangan tumpul hingga tembakan nyasar ke angkasa. Pertahanan solid Laos. Dengan formasi 5-4-1, disiplin dan rapat, Laos sukses menahan gempuran. Bahkan 7 kartu kuning yang mereka terima menunjukkan betapa mereka keras menjaga gawang. Kurangnya tembakan jarak jauh. Hampir tidak ada ancaman berarti dari luar kotak penalti. Padahal opsi ini efektif melawan tim yang bertahan dengan rapat. Serangan Garuda mandul. Dari 25 percobaan tembakan, hanya 2 yang tepat sasaran. Statistik ini menunjukkan bahwa masalah di penyelesaian akhir masih menjadi momok bagi Garuda Muda. Ini menjadi PR besar bagi jajaran pelatih untuk dapat melangkah jauh di kualifikasi. Saat ini dengan hanya 1 poin di tangan, peluang Indonesia kini bergantung pada 2 laga tersisa melawan Makau 6 September dan Korea Selatan 9 September. Lose or even draw is not an option anymore. Hanya dengan sapu bersih kemenangan, tiket ke putaran final bisa diraih. Jika kalah ataupun seri, maka dapat dipastikan timnas hanya akan jadi penonton di putaran final Piala Asia tahun depan. Dari timur sampai ke barat, satu suara takkan terikat. Update timnas senior di FIFA Matchday September. Timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan atau TC di Surabaya sejak 1 September 2025 dengan seluruh skuad berkumpul demi mematangkan formasi dan chemistry tim. Sesi resmi latihan dipimpin oleh pelatih Patrick Kluivert bersama asistennya terus berjalan intensif hingga hari pertandingan. Dari total 30 nama line-up yang beredar, info terakhir menyebutkan 2 nama tidak akan bermain. Mayfield Girls yang sebelumnya dipanggil tidak akan ikut dalam FIFA Matchday kali ini. Urusan transfer klub yang belum selesai hingga last minute transfer pemain di Eropa menyebabkan ia harus konsentrasi penuh untuk itu. Baik PSSI maupun tim pelatih telah memberikan lampu hijau agar Mayfield Girls tetap fokus untuk karir di klub terlebih dulu. Nama kedua yakni Adrian Wibowo. Winger Los Angeles FC telah dipastikan ikut dalam FIFA Matchday kali ini. Namun kemungkinan besar tidak dapat bermain, paling tidak untuk partai melawan Taiwan. Hal ini dikarenakan masih ada sedikit hambatan administratif dan diharapkan telah selesai saat partai melawan Lebanon. Pendekatan timnas di 2 partai FIFA Matchday.
Laga bernadi melawan Taiwan adalah laga yang tidak diprediksi karena awalnya timnas diproyeksikan berjumpa dengan Kuwait. Namun karena terjadi pembatalan sepihak, terpaksa PSSI mencari lawan baru dan akhirnya Taiwanlah yang sanggup untuk meladeni timnas dalam waktu persiapan yang sempit. Taiwan sendiri bukanlah tim yang bisa disejajarkan dengan timnas. Dengan peringkat 172 di FIFA Men's Ranking terbaru, Taiwan bukanlah lawan istimewa. Bahkan dari beberapa pertemuan, timnas seringkali menang besar ketika berhadapan dengan Taiwan. Jadi sepertinya partai ini hanya akan digunakan oleh Patrick Kluivert untuk mematangkan strategi dan chemistry pemain. Bagaimana dengan Lebanon? Berbeda dengan Taiwan, partai melawan Lebanon diprediksi akan berjalan lebih seimbang karena Lebanon bukanlah tim yang ecek-ecek. Dalam daftar peringkat FIFA, Lebanon bertengger di peringkat 113 atau 5 anak tangga lebih tinggi dari peringkat Indonesia. Jadi partai melawan Lebanon akan sedikit memperlihatkan kekuatan timnas saat ini ketika berhadapan dengan tim yang secara peringkat lebih tinggi. Dan tentu saja dalam dua partai FIFA Matchday ini menarik untuk melihat performa 3 punggawa baru timnas di sektor penyerangan, yakni Miliano Jonathans, Mauro Ziljastra, dan Adrian Wibowo. Semoga ketiganya sempat untuk dimainkan oleh Coach Patrick. Formasi dan strategi permainan. Tim analis Garuda Football Lab sebenarnya berharap bahwa Coach Patrick berani untuk mengutak-atik formasi dan strategi permainan di FIFA Matchday kali ini. Tim analis Gavel ingin melihat timnas bermain dengan 4 back seperti saat match melawan Australia. Meskipun kita kalah dengan telak saat itu, namun di 15 menit pertama sebelum penalti Kevin Dix membentur mistar. Permainan timnas begitu mempesona. Penguasaan bola, umpan pendek, dan panjang yang ciamik, serta taktik total football yang diperagakan di menit-menit awal pertandingan begitu memberikan harapan. Hanya karena kecolongan 2 gol cepat yang terjadi karena blunder, membuat mentalitas pemain merosot tajam dan akhirnya menjadi awal petaka di pertandingan tersebut. Tapi dari segi ball possession dan statistik lainnya, meskipun kita bermain di kandang Australia, permainan timnas patut diapresiasi. So, sekali lagi, semoga Coach Patrick berani untuk melakukan eksperimen formasi, taktik, dan strategi karena inilah esensi dari partai persahabatan sebenarnya. Oke Sobat Garuda, itulah ulasan kita kali ini. Hasil imbang mengecewakan Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia plus persiapan timnas senior di FIFA Matchday. Semoga laga berikutnya membawa harapan baru karena ekspektasi pencinta bola nasional jelas semakin tinggi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu ya. Salam Garuda.